Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Cahyani Istania dari kelas 1B D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan. Assalamualaikum, nama saya Irfan Fauzan dari kelompok 2 Prodi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan kelas 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putriani dari program studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan. Kami akan menjelaskan mengenai pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai akidah. Pengertian akidah itu sendiri, yaitu akidah berasal dari bahasa aqada yaqidu aqdan, yang berarti simpul, ikatan, dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Akidatan atau akidah merupakan kata bentukan yang berarti kepercayaan dan keyakinan. Kaitan antara aqdan dan akidatan adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat, dan mengandung perjanjian. Akidah secara terminologis menurut Hasan al-Banna adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Kemudian menurut Abu Bakar al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan dalam hati dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Berdasarkan dua pengertian tersebut, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memahami akidah secara lebih tepat dan jelas. Hal-hal penting tersebut adalah yang pertama, setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran dengan potensi yang dimilikinya. Indra dan akal digunakan untuk mencari dan menguji kebenaran, sedangkan wahyu menjadi pedoman untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." Kemudian yang kedua, keyakinan itu harus bulat dan penuh, serta tidak berbaur dengan kesamaran dan keraguan. Untuk sampai kepada keyakinan, manusia harus memiliki ilmu, sehingga ia dapat menerima kebenaran dengan sepenuh hati setelah mengetahui dalil-dalilnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 54, yang artinya, "Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang beriman kepada jalan yang lurus." Yang ketiga, akidah harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa kepada orang yang meyakininya. Untuk itu diperlukan adanya keselarasan antara keyakinan lahiriah dan batiniah. Pertentangan antara kedua hal tersebut akan melahirkan kemunafikan. Sikap munafik ini yang akan mendatangkan kegelisahan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 8, yang artinya, "Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman." Dan yang keempat, apabila seseorang telah meyakini suatu kebenaran, maka konsekuensinya ia harus sanggup membuang jauh-jauh segala hal yang bertentangan dengan kebenaran
yang diyakininya itu. Akidah di dalam Islam disebut dengan iman. Ia bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seorang muslim untuk berperilaku. Karena itu, lapangan iman sangat luas, bahkan mencakup segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim, yang disebut dengan amal soleh. Oleh karena itu, iman seringkali didefinisikan dengan mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan seluruh anggota badan. Akidah Islam adalah bagian yang paling pokok dalam Islam. Ia merupakan keyakinan yang menjadi dasar dari segala sesuatu tindakan atau amal. Seseorang dipandang sebagai muslim atau bukan bergantung kepada akidahnya. Apabila ia berakidah Islam, maka segala sesuatu yang dilakukannya akan bernilai amal soleh. Apabila sebaliknya, segala amalnya tidak memiliki arti apa-apa, meskipun itu perbuatan baik. Akidah Islam mengikat seorang muslim sehingga ia terikat dengan segala aturan hukum yang datang dari Islam. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam agama Islam dan seluruh hidupnya didasarkan kepada ajaran Islam. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Ruang lingkup pembahasan akidah menurut Hasan al-Banna terdiri dari ilahiyah, nubuwah, ruhaniyah, dan sam'iyah. Yang pertama ilahiyah. Ilahiyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan, seperti wujud Allah Subhanahu wa taala, nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan, dan lain-lain. Yang kedua, nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mukjizat, dan sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan ruh. Yang keempat, sam'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sami', yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, surga, neraka, dan sebagainya. Ketika tersebut jika diturunkan maka akan menjadi arkanul iman. Arkanul iman terdiri dari 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah. Allah adalah Maha dari segalanya yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tauhid merupakan titik pusat keimanan. Karena itu setiap aktivitas seseorang muslim senantiasa dipertautkan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tuhidan, yang artinya adalah pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah poros yang di sekelilingnya semua ajaran Islam bergerak dan berputar. Allah Subhanahu wa taala berada di luar semua sifat berbilang dan keterkaitan, terlepas dari jenis kelamin dan seluruh sifat yang membedakan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya di dunia ini. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari cahaya dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat menjelmakan dirinya sebagai manusia, seperti malaikat Jibril menjadi manusia ketika muncul di hadapan Maryam. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang ada hubungannya dengan wahyu,
Rasul manusia, alam semesta, dan akhirat. Di samping itu, ada malaikat yang diberi tugas untuk melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Di samping malaikat, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk gaib lain, yaitu jin dan setan. Baik jin maupun setan tidak mampu berbuat sesuatu apapun yang mencelakakan manusia tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala serta kemauan manusia itu sendiri untuk mengikuti godaan dan ajakannya. Yang ketiga, iman kepada kitab suci. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada manusia melalui rasulnya yang tertulis dalam kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut berisi informasi-informasi, aturan-aturan dan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Kitab-kitab Allah tersebut menjadi pedoman hidup manusia di dunia agar hidup manusia teratur, tentram, dan bahagia. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu tidak kepada semua orang, tetapi dipilih salah seorang di antaranya sebagai utusannya. Rasul adalah manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dan diberi kuasa untuk menerangkan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti kerasulannya adalah mukjizat dan kitab Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertandingi mutunya. Melalui Rasul, manusia dapat mengetahui segala sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala seolah-olah manusia berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul merupakan prasyarat adanya keimanan terhadap kebenaran ajaran yang dibawanya. Oleh karena itu, antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasul tidak bisa dipisahkan, sehingga dalam ajaran Islam, syahadatain atau dua syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah menjadi pintu masuk dan syarat seorang muslim. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Semua makhluk hidup mengalami kematian. Manusia meninggal dalam berbagai tingkat usia. Mineral-mineral mengalami penyusutan yang pada suatu hari akan habis. Bahkan bumi, bulan, matahari, dan benda langit lainnya mengalami perubahan sesuai dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Proses perubahan itu, kalau diamati secara mendalam, akan mengantarkan kepada sebuah kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, kecuali Zat yang Maha Kuasa, akan mengalami kehancuran. Kesimpulan seperti ini tercantum dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya, segala sesuatu akan binasa kecuali Zatnya. Baginya hukum dan kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada hari kiamat dengan pahala surga dan siksa nerakanya pasti akan berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan dan sebaliknya. Akan berpikir 1000 kali sebelum ia berbuat maksiat. Maka iman kepada hari kiamat akan memberikan dampak positif kepada tata kehidupan manusia. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Semua makhluk telah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat melampaui batas ketetapan itu, dan Allah Subhanahu wa taala menuntun mereka ke arah yang seharusnya mereka tuju. Ukuran-ukuran dan ketetapan-ketetapan itulah yang disebut sebagai sunatullah. Beriman kepada takdir akan melahirkan sikap optimisme. Tidak mudah kecewa dan putus asa, sebab yang menimpa atau yang terjadi setelah segala usaha dilakukan itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan sifatnya yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kegagalan yang dialami manusia merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa itu bukan takdir yang berharga mati. Manusia masih diberi kesempatan dan pilihan untuk mencoba kembali hingga ia mendapatkan takdir yang lain, yakni keberhasilan dan kesuksesan. Assalamualaikum, nama saya Irfan. Di sini saya akan menjelaskan konsep syariah Islam. Yang pertama, makna syariah.
Makna asal syariat adalah jalan ke sumber mata air. Perkataan syariat atau syariah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata syari. Secara harfiah berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim. Menurut ajaran Islam, syariat yang ditetapkan Allah menjadi dasar kehidupan setiap muslim atau sebagai jalan hidup. Ruang lingkup syariah meliputi aturan-aturan tentang yang pertama, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan ini berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai individu hamba Allah yang harus tunduk, taat, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya telah diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Kemudian, yang kedua, hubungan antara sesama manusia. Aturan ini mencerminkan status manusia sebagai makhluk sosial. Aturan ini sering disebut dengan muamalah, yang akan mewujudkan kesolehan sosial dalam diri seorang muslim. Kemudian, yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam semesta. Aturan ini hendak mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur dan lestari. Maksud diturunkannya syariat Islam. Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran dan mencapai kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang manfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yakni yang tidak berguna bagi kehidupan manusia. Abu Ishaq Al-Shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam. Yang pertama, memelihara kemaslahatan agama. Perintah untuk mendirikan sholat adalah contoh kewajiban dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara agama. Selain itu, agama Islam juga memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, memelihara jiwa. Menurut hukum Islam, jiwa harus dijaga dan dilindungi. Untuk itu, Islam melarang pembunuhan dan mengancam pelakunya dengan hukuman yang berat, yakni hukum qisas. Kemudian yang ketiga, memelihara akal. Dengan akal, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dengan iptek itulah manusia dapat mengelola dan memakmurkan dunia sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, akal menjadi penting untuk dilindungi. Yang keempat, memelihara keturunan. Untuk memelihara keturunan, Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Islam menetapkan siapa saja yang boleh atau tidak boleh dinikahi. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk pemurnian dan pemeliharaan keturunan. Dan yang terakhir, memelihara harta benda. Meskipun pada hakikatnya semua harta itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya. Islam juga melarang penipuan, pencurian, penimbunan barang dagang, serta riba. Fungsi hukum Islam. Adapun fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak. Namun dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan peranan utamanya saja. Yang pertama, fungsi ibadah. Fungsi paling utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Hukum Islam berfungsi sebagai kontrol atau pengendali sosial. Yang ketiga, fungsi zawajir. Adanya sanksi hukum seperti qisas, diat, hudud, dan ta'zir
mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Dan yang terakhir adalah fungsi tanzim wal islah al-ummah. Fungsi hukum Islam selanjutnya ini adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Perbedaan syariat dengan fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari syariat. Orang yang paham ilmu fikih disebut faqih atau fuqaha, yang artinya ahli hukum Islam. Dalam bahasa Arab, fikih artinya paham atau pengertian. Jadi, ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Pada pokoknya, perbedaan antara syariat dan fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama, syariat terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Syariat yang dimaksud adalah firman Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Fikih yang dimaksud adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat-syarat tentang syariat. Kemudian yang kedua, syariat mengandung kebenaran mutlak karena berasal dari Allah, sedangkan kebenaran fikih bersifat relatif, belum tentu benar karena merupakan pemahaman manusia. Yang ketiga, syariat bersifat ijmali, hanya mengatur hal-hal yang umum dan mendasar, sedangkan fikih bersifat perincian atau tafsili, yang mengatur hal-hal yang bersifat perincian. Yang keempat, syariat adalah ketetapan Allah dan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi, sedangkan fikih adalah karya manusia yang dapat berubah dari masa ke masa. Kemudian syariat hanya satu, sedangkan fikih melebihi dari satu, seperti terlihat dalam aliran-aliran hukum yang disebut muzahib atau mazhab-mazhab. Dan yang terakhir, contoh syariat adalah kewajiban sholat, puasa, zakat, dan diharamkannya riba. Sedangkan contoh fikih seperti tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, dan definisi riba. Konsep ibadah dan muamalah. Berkaitan dengan syariah, terdapat istilah ibadah. Ibadah artinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah merupakan tugas hidup manusia di bumi. Karena itu, manusia yang beribadah kepada Allah disebut Abdullah atau hamba Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Hidup manusia tidak memiliki alternatif lain selain taat, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Karena itu, yang menjadi inti dari ibadah adalah ketaatan, kepatuhan, dan penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ibadah adalah membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri serta beribadah kepadanya. Kemudian, dalam syariat kita mengenal muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai dengan syariat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut.
yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi, interaksi antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah untuk manusia dalam bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Salah satu ayat yang mengatur muamalah terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Shadaqallahul Azim. Akhlak. Makna akhlak secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak, bentuk jamak kata khuluq atau al-khulq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Istilah akhlak berasal dari kata kholoqo, yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khalik atau pencipta, makhluk atau yang dicipta, dan khalq atau penciptaan. Adapun para ulama ilmu akhlak merumuskan definisi akhlak dengan berbagai ungkapan. Di antaranya, yang pertama, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengungkapkan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa daripada timbulnya perbuatan-perbuatan yang mudah dan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, Ibrahim Anis. Ibrahim Anis mengungkapkan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya muncul macam-macam perbuatan baik ataupun buruk tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Ibnu Miskawayh menyatakan bahwa akhlak ialah kondisi jiwa yang senantiasa mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pemikiran. Terdapat beberapa ciri dalam perbuatan akhlak, antara lain, perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa yang menjadi kepribadian seseorang, perbuatan yang dilakukan secara mudah, tanpa paksaan, dan tanpa memerlukan pemikiran serta pertimbangan. Perbuatan itu merupakan kehendak diri sendiri yang dibiasakan terus-menerus tanpa paksaan, serta perbuatan itu berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Dari keempat ciri-ciri di atas masih dapat dipadatkan pada dua ciri utama akhlak, yaitu adanya pembiasaan dan ketauladanan. Kedua ciri akhlak ini juga menjadi syarat pembentukan dan pembinaan. Contohnya, anak yang berakhlak buruk bisa berubah menjadi berakhlak mulia jika menerima pembiasaan dan keteladanan. Akhlak bukan saja merupakan tata aturan. Akhlak bukan norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta. Selain itu, akhlak merupakan yang terpenting dalam hidup dan kehidupan manusia karena beberapa hal. Yang pertama, akhlak berkaitan dengan muamalah antara manusia secara individu maupun kelompok. Yang kedua, akhlak mengatur hubungan manusia dengan segala yang terdapat dalam wujud dan kehidupan. Yang ketiga, akhlak mengatur hubungan hambanya dengan Tuhannya. Adanya aktualisasi akhlak
dalam kehidupan masyarakat merupakan pengamalan atau penerapan akhlak tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Aktualisasi akhlak tersebut diuraikan secara rinci dalam ruang lingkupnya. Oleh karena itu, konsep akhlak mengatur pola kehidupan manusia yang meliputi: pertama, hubungan antara manusia dengan Allah yaitu akhlak terhadapnya. Kedua, hubungan manusia dengan sesamanya meliputi seseorang terhadap keluarganya dan masyarakatnya. Ketiga, hubungan manusia dengan lingkungannya yaitu akhlak terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam sekitarnya. Keempat, akhlak terhadap diri sendiri. Ada beberapa yang perlu dilakukan, antara lain: yang pertama, itqon. Itqon yaitu profesional atau ahli di bidang pekerjaan atau usaha. Keahlian pada pekerjaan tentu saja akan menghasilkan capaian yang memuaskan banyak orang, terutama pimpinan dan masyarakat. Kedua, ikhlas. Ikhlas yaitu bekerja atau berusaha mengharap balasan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini dimaknai sebagai niat menolong masyarakat, terutama yang membutuhkan jasa dan usaha yang kita lakukan. Ketiga, jujur. Jujur yaitu sebagai modal utama. Modal utama dalam bekerja atau berusaha. Kejujuran akan mendatangkan kepercayaan dari pimpinan, masyarakat, ataupun konsumen. Keempat, ramah atau senyum sapa. Ramah yaitu sikap melayani secara ikhlas, tanpa membeda-bedakan siapapun dan apapun, status sosial konsumen ataupun rekan kerja. Sikap ini biasanya akan mencairkan suasana hati sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan kemudahan. Selanjutnya, ajaran tasawuf atau sufisme. Tasawuf adalah salah satu bidang kajian studi Islam yang memusatkan perhatiannya pada upaya pembersihan pada aspek batiniah yang dapat menghidupkan kegairahan akhlak yang mulia. Istilah tasawuf sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawuf, yang artinya bulu domba, atau juga berasal dari kata sufi, yang mengandung arti suci. Orang sufi biasanya memakai pakaian dari bulu domba yang kasar, sebagai lambang kesederhanaan dan kesucian. Dengan pakaian ini, orang-orang sufi akan terbiasa bersifat tawadu dan zuhud, serta terhindar dari sifat riya. Hubungan antara akhlak dengan tasawuf sangatlah erat. Karena itu, untuk mencapai akhlak yang mulia, diperlukan proses-proses yang biasanya dilakukan oleh kalangan pengamal tasawuf. Sementara bagian yang terpenting dalam tasawuf adalah pencapaian akhlak yang mulia di samping hal-hal yang terkait dengan ketuhanan. Apapun yang dilakukan oleh kalangan pengamal tasawuf akhirnya akan membuahkan akhlak mulia. Namun demikian, tidak semua kajian dan pengalaman tasawuf masuk ke bidang akhlak. Oleh karena itu, akhlak tasawuf adalah proses pencapaian akhlak mulia melalui metode tasawuf yang diilhami oleh kehidupan para ulama dan ulama sufi terkemuka. Metode tasawuf memfokuskan pada dataran tazkiyah al-nafs atau penyucian jiwa yang akan membentuk dan membangun akhlak mulia serta mempertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan modern yang serba sibuk ini, berusaha mencari materi-materi atau merebut status sosial tertentu, seperti pangkat dan jabatan serta mempertahankannya. Maka, tarekat ini bisa dikembangkan ke arah
yang konstruktif, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun sosial. Karena cepat atau lambat manusia akan terkena penyakit aliensi karena proses globalisasi dan modernisasi yang begitu cepat. Perkembangan tasawuf akhir lembaga yang ditandai dengan pengamalan tasawuf oleh kelompok pengamal tasawuf yang menamakan dirinya sebagai thariqat. Berdasarkan asal katanya, thariqat yang bermakna jalan menuju Allah, tahapan jalan yang dilalui oleh tazkiyah al-nafs. Thariqat merupakan cara atau kaifiyat mengerjakan sesuatu amalan untuk mencapai satu tujuan. Dengan demikian, ibadah yang dilakukan dalam bertarikat ternyata erat hubungannya dengan akhlak. Artinya bahwa ibadah-ibadah yang diajarkan dalam ilmu tasawuf akan dibiasakan dalam tradisi tarekat yang erat hubungannya dengan pendidikan akhlak. Bukti perubahan ini terlihat pada lapisan masyarakat yang menjadi pengikut tarekat dan mengikuti suluk setelah mengalami peningkatan akhlaknya, seperti sabar, ikhlas, optimis dalam berusaha dan bekerja sehari-hari. Setiap muslim perlu memahami kerangka dasar ajaran Islam atau trilogi ajaran Islam. Kerangka dasar ajaran Islam meliputi 3 konsep kajian pokok, antara lain akidah, syariah, dan akhlak. 3 kerangka dasar ajaran Islam ini sering juga disebut dengan 3 ruang lingkup pokok ajaran Islam atau trilogi ajaran Islam. Apabila dikembalikan pada konsep dasarnya, 3 kerangka dasar Islam ini berasal dari 3 konsep dasar Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dari ketiga konsep dasar ini, para ulama mengembangkannya menjadi 3 konsep kajian. Konsep iman melahirkan konsep kajian akidah, konsep Islam melahirkan konsep kajian syariah, dan konsep ihsan melahirkan konsep kajian akhlak. Dengan demikian, hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak adalah sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum yang berisi peraturan menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika yang menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Ketika kerangka dasar ini harus terintegrasi dalam diri seseorang muslim. Ibarat sebuah pohon, akarnya adalah akidah, sementara batang, dahan, dan daunnya adalah syariah, sedangkan bunga dan buahnya adalah akhlak. Hubungan trilogi ajaran Islam juga hendaknya diimplementasikan dalam berusaha dan bekerja.